Oke, silakan. Baik, baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizky dan juga Ibu Rizka yang telah hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok BIM 17B akan menjelaskan hasil dari proyek kami yang bernama Mataram Intercontinental. Selanjutnya, saya akan menyebutkan daftar anggota kelompok yang telah berkontribusi dalam proyek ini. Yang pertama ada Fitria Angelina, kemudian Muhammad Rizal Turatea, yang ketiga Mas Firmansyah, Dinda Solehatin, Fadek Wardani, Wanda Dugi Setia Anwar, dan saya Willy Azra, Muhammad Sifil Alfareza, Adrian Hamdani, Nabila Azahra, Idewa Gede Krisna Abirama Wijaya, Matthew Raja Pani Rusida Butar, dan yang terakhir Ida Yoka Ambarawati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode kerja. Di sini ada 6 aplikasi utama yang kami gunakan. Yang pertama ada aplikasi WhatsApp Group sebagai media komunikasi kami. Kemudian aplikasi Zoom Meeting melalui breakout room yang kami gunakan untuk berdiskusi sekaligus real-time pengerjaan tugas. Kemudian aplikasi SketchUp kami gunakan untuk membuat desain awal sebelum dipindahkan ke aplikasi aplikasi Archicad sekaligus membuat analisa pre-desainnya. Kemudian aplikasi Archicad sebagai aplikasi utama kami, dan di sini kami bagi pengerjaan tugasnya melalui Teamwork BIM Cloud. Kemudian aplikasi Canva yang kami gunakan untuk membuat presentasi, dan yang terakhir aplikasi Excel yang kami gunakan untuk membuat anggaran Indo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai job desk. Di sini saya membagi menjadi 5 job desk. Di sini saya bagi menjadi 5 job desk pengerjaan dalam kelompok kecil sesuai dengan program studi, kompetensi, dan keahlian masing-masing. Di antaranya ada kelompok analisa lingkungan yang anggotanya ada Mas Matthew, saya, Mbak Fitria, Mbak Dinda, dan Mbak Wanda. Kemudian kelompok desain model ada Mas Rizal, Mas Reza, Mas Matthew, dan juga Mas Willy. Kemudian kelompok spesifikasi bangunan ada Mas Adrian, Mbak Wardani, Mas Maman, dan Mbak Nabila. Kemudian kelompok master budget ada Mas Rizal, Mas Maman, kemudian Mbak Nabila, dan Mbak Wanda. Yang terakhir kelompok Canva ada Mbak Ayu, Mbak Rizal, Mas Reza, Mas Dewa, dan yang terakhir Mas Matthew. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Dipersilahkan Baik, terima kepada Mbak kasih. Ayu. Kepada Baik, terima Mbak Ayu kasih. dipersilahkan. Baik, maaf jika saya suara ya agak serak, saya masih lagi sakit. Jadi pertama kita ada tentang proyek Mataram Intercontinental. Berikut ada latar belakangnya. Pembangunan Hotel Mataram Intercontinental di Lombok merupakan bagian dari upaya untuk mendukung pendidikan, pemerintahan, bisnis, pariwisata, dan pemasukan bagi daerah tersebut. Lombok sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia memiliki potensi besar dengan keindahan alam yang menawan dan budaya yang kaya. Dengan perhatian pada keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya lokal, pembangunan hotel ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi pariwisata dan kesejahteraan masyarakat Lombok. Next, selanjutnya. Persilahkan Mas Muhammad Firmansyah. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu analisis lingkungan. Next. Lokasi tapak. Lokasi hotel itu berada di Jalan Udayana, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan kode pos 83124.
dengan koordinat min 8.5691202, 116.10288882 dengan luasan 7.666 meter persegi atau 0,7 hektar. Jenis bangunannya yaitu Hotel Bintang 4. Alasan pemilihan lokasi yang strategis. Lokasi tepat berada di sekitar lingkungan pendidikan dan perkantoran. Di sekitar jalan pada lokasi tapak ini berdiri sejumlah gedung perkantoran seperti kantor imigrasi, kantor DPRD Mataram, dan lainnya. Serta bangunan sekolah seperti SMA Negeri 5 Mataram dan SMP Negeri 6 Mataram. Jarak tapak dengan gedung perkantoran terdekat sekitar 700 meter dan jarak tapak dengan bangunan sekolah terdekat sekitar 200 meter. Next. Selanjutnya itu view dalam tapak. Di bagian utara hotel ada lahan kosong atau sawah. Di bagian selatan hotel ada lahan kosong atau sawah. Dan bagian barat hotel berada lahan kosong atau sawah. Dan bagian timurnya ada Jalan Udayana. Next. Mohon maaf sebelumnya jika agak ribut karena informasi kasih ke kalian. Saya lanjutkan presentasinya. Untuk kebisingan, sumber suara yang paling ramai itu berasal dari sisi timur bangunan karena berbatasan langsung dengan jalan raya yaitu Jalan Udayana. Dan untuk jaringan listrik tersedia di sepanjang jalan akses utama menuju tapak. Yang kedua ada drainasenya. Tapak dilalui oleh saluran pembuangan air pada bagian depannya. Kondisi saluran drainasenya itu baik dengan tipe saluran drainase tertutup yang bisa dilewati oleh pejalan kaki maupun kendaraan yang akan masuk ke dalam area tapak. Yang ketiga ada aksesibilitasnya. Di depan lokasi terdapat jalan raya dengan 2 jalur yang dibatasi oleh median. Lebar jalurnya itu sebesar 5 meter dengan lebar median selebar 1 meter. Nah, ruas jalan tersebut dapat dilalui oleh berbagai kendaraan, seperti mobil, motor, dan bus. Lalu ada fasilitas penunjang pedestrian. Pejalan kaki mendapatkan fasilitas berupa pedestrian atau trotoar pada sisi timur tapak. Nah, trotoarnya memiliki lebar 1 meter dan kondisi yang sangat baik. Selanjutnya tentang analisis iklim dan cuaca Mataram Intercontinental. Kita lihat dari gambar pradesain, kita bisa meninjau aspek matahari. Untuk periode yang mendapatkan penyinaran matahari paling banyak setiap harinya terjadi pada 21 Juni sampai dengan 20 September dengan rata-rata sinar matahari harian yaitu 8,3 jam. Sementara periode yang mendapatkan penyinaran matahari paling sedikit setiap harinya terjadi pada periode 21 Desember sampai dengan 20 Maret dengan rata-rata sinar matahari harian sebesar 7,4. Untuk periode yang berawan paling banyak setiap harinya terjadi pada periode 21 Desember sampai dengan 20 Maret dengan rata-rata awan hujan sebesar 5,1 jam. Sementara periode yang berawan paling sedikit setiap harinya terjadi pada 21 Juni sampai dengan 20 September dengan rata-rata hujan awan harian sebesar 3,5 jam. Next.
Selanjutnya tentang suhu dan curah hujan. Pada 21 Desember sampai dengan 20 Maret, cuacanya cerah dengan kelembapan tinggi, suhu minimal rata-ratanya yaitu 25 derajat Celcius, dan suhu maksimal rata-ratanya 30 derajat Celcius. Biasanya berangin, seringkali tenang, jarang angin kencang, curah hujannya yang melimpah, presipitasi curah hujannya sebesar 646 mm selama 76 hari. Pada 21 Maret sampai 20 Juni, cuacanya cerah dengan kelembapan tinggi, suhu minimal rata-rata 25 derajat Celcius, suhu maksimal rata-ratanya 30 derajat Celcius, biasanya berangin, kadang tenang, kadang jarang angin kencang. Curah hujannya melimpah, presipitasi curah hujannya 474 mm selama 58 hari. Next. Musim kemarau, yaitu terjadi pada 21 Juni sampai 20 September. Cuacanya sering cerah, suhu minimal rata-ratanya 24 derajat Celcius, suhu maksimal rata-ratanya 29 derajat Celcius, sebagian besar berangin, sering sesekali tenang, jarang angin kencang, curah hujannya yang rendah, presipitasi curah hujannya 53 mm selama 8 hari. 21 September sampai 20 Desember, cuacanya sering cerah. Suhu minimal rata-ratanya 25 derajat Celcius, suhu maksimal rata-ratanya 30 derajat Celcius. Biasanya yang berangin, seringkali tenang, jarang angin kencang, curah hujannya yang melimpah, presipitasi curah hujannya 393 mm selama 49 hari. Next. Pengaruh angin terhadap kenyamanan. Pada musim hujan periode 21 Desember sampai dengan 20 Maret, angin ini cenderung memberikan kenyamanan sebesar 44%. Hal ini dikarenakan suhu udara sejuk dan nyaman untuk beraktivitas. Pada musim hujan periode 21 Maret sampai dengan 20 Juni, angin cenderung memberikan kenyamanan sebesar 28 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan suhu udara lebih sejuk namun lumayan dingin. Selanjutnya, pada periode 21 Juni sampai dengan 20 September, angin cenderung memberikan kenyamanan sebesar 0%. Hal ini dikarenakan suhu udara panas akibat peningkatan intensitas cahaya. Pada musim hujan periode 21 September sampai dengan 20 Desember, angin cenderung memberikan kenyamanan sebesar 18%. Hal ini dikarenakan suhu udara sudah mulai hangat menuju dingin, akibatnya akan memasuki musim hujan. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kenyamanan pencahayaan. Sisi bagian utara akan sering terkena sinar matahari tidak bermanfaat. Bisa dilihat dari detrimental, solar impact-nya terlalu tinggi. Dampak dari sinar matahari ini akan terasa cukup signifikan. Maka diperlukan shading. Shading yang paling efektif digunakan ada 3, yaitu E-grade, Braze Soleil, dan Automated. Selanjutnya. Yang kedua, shading bagian selatan. Sisi bagian selatan sering terkena sinar matahari tidak bermanfaat. Dampak dari sinar matahari ini juga terasa cukup signifikan. Shading yang paling disarankan juga ada 3, yaitu E-grade, Braze Soleil, dan Haute. Selanjutnya. Next. Sisi bagian timur akan sering terkena sinar matahari tidak bermanfaat. Dampak dari sinar matahari ini terasa cukup signifikan. Maka shading yang paling efektif digunakan yaitu Automated Blends,
Egret, dan Bres Soleil. Selanjutnya. Sisi bagian barat juga sering terkena sinar matahari yang tidak bermanfaat. Dampak dari sinar matahari ini akan cukup signifikan. Maka shading yang diperlukan yaitu ada dua, yaitu automated blaze dan egret. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang desain konseptual Hotel Mataram Intercontinental. Next. Ide utama untuk proyek ini yaitu membuat bangunan high-rise dengan standar hotel bintang 4. Bangunan high-rise ini harus dapat memuat kamar hotel dan ruang-ruang penunjang lainnya dengan masa-masa bangunan yang terbagi sesuai dengan fungsi yang jelas. Terdapat masa pada lantai dasar yang merupakan lobi yang memotong site dengan memisahkan fungsi utama, yaitu restoran hotel, dengan fungsi secondary site, yaitu maintenance, laundry, dan lainnya. Bangunan high-rise ini berisikan kamar hotel dan memiliki orientasi menghadap selatan, guna memaksimalkan potensi view dan meminimalisir terik matahari dalam hotel. Outdoor area pada site ini memiliki potensi besar karena memiliki view keseluruhan site. Bangunan high-rise ini terletak di sebelah selatan outdoor area, sehingga dapat memiliki view yang mencakup kolam renang hingga sunset dan sunrise. Next. Masa utama yaitu high-rise yang berisikan kamar hotel dipisah kembali menjadi dua masa yang dipisahkan oleh koridor di tengah kedua bangunan. Hal ini berguna untuk meningkatkan potensi sirkulasi ruangan, cahaya matahari, dan sirkulasi udara yang lebih maksimal di dalam hotel. Selain itu, outdoor area di samping bangunan utama diberi bentuk untuk memberikan kesan tangga bertingkat dan mengurangi kesan monoton. Masa-masa pada tahap sebelumnya diberi tepi melengkung untuk memberikan tampilan menarik dan dinamis. Tepi yang melengkung ini diharapkan lebih menonjol dan menarik kepada pengunjung dibandingkan bangunan konvensional lainnya. Warna ungu pada grafik mempresentasikan atap tradisional adat Lombok yang berbentuk meninggi ke belakang yang memiliki makna hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan susunan atap di bagian depan bermakna hubungan antar sesama manusia. Atap adat Lombok ini ditambahkan ke dalam masa untuk menambahkan aspek tradisional ke dalam bangunan. Next. Mungkin izin melanjutkan. Untuk selanjutnya itu ada spesifikasi bangunan dari Mataram Intercontinental itu sendiri. Mungkin bisa di next. Untuk yang pertama itu ada spesifikasi pengguna bangunan, di mana tujuan dari spesifikasi pengguna bangunan ini adalah untuk merencanakan kebutuhan pengguna, kebutuhan bangunan agar sesuai dengan kebutuhan dari pengguna dan pemilik atau owner. Untuk spesifik pengguna bangunan sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengunjung, di mana pengunjung ini pun kita bagi lagi menjadi 2, yakni pengunjung umum yang bertamu untuk mengunjungi penghuni dari Mataram Intercontinental itu sendiri. Dan yang kedua itu ada pengunjung khusus atau tamu event yang menghadiri acara di conference hall kalau nggak salah. Lalu untuk pola aktivitas dari pengunjung umum itu yang pertama ada drop off, parkir, dan mengunjungi penghuni atau tamu hotel yang sedang menginap di Mataram Intercontinental. Dan selanjutnya untuk pengunjung khusus atau tamu event itu pola aktivitasnya di drop off, lalu parkir di basement, dan menghadiri event di hall atau conference room. Untuk selanjutnya itu ada pengelola, di mana pengelola ini kita kelompokkan lagi menjadi manajer, sekretaris, dan wakil manajer, kemudian ada front office, dan ada staff-staff. Untuk manajer, sekretaris, dan wakil manajer itu sendiri, pola aktivitasnya memeriksa dan kontrol kinerja karyawan, rapat manajer, dan bertemu dengan tamu. Selanjutnya itu untuk front office, pola aktivitasnya melayani tamu yang datang, mengarahkan informasi, menerima dan meneruskan surat yang masuk,
serta melayani keluhan dari pelanggan atau tamu hotel yang menginap. Selanjutnya untuk staf-staf itu yang pertama ada staf divisi kamar atau housekeeper, di mana pola aktivitasnya itu membersihkan dan menata kamar melayani tamu hotel. Lalu untuk selanjutnya ada staf divisi human resource, di mana pola aktivitas yang akan dilakukan oleh staf divisi ini adalah mengecek kinerja seluruh staf dan mengadakan pelatihan dari staf hotel itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya ada staf divisi keuangan, di mana untuk pola aktivitas dari staf divisi keuangan itu menghitung income dan outcome dari manajemen Mataram Intercontinental itu sendiri. Lalu selanjutnya yang terakhir di pengelola itu ada staf divisi teknis, di mana pola aktivitas yang akan dilakukan itu maintenance, keamanan, dan kebersihan. Bisa di next. Untuk yang terakhir itu ada penghuni, di mana penghuni ini pun kita klasifikasikan menjadi dua, yakni penghuni umum dan anak-anak. Di mana penghuni umum dan anak-anak ini memiliki pola aktivitas yang berbeda. Untuk penghuni umum sendiri, itu pola aktivitasnya di drop off, di bagian depan hotel, lalu parkir di basement, kemudian check-in dan check-out di resepsionis, lalu menikmati fasilitas hotel seperti gym, spa, dan bar, lalu beristirahat, makan dan minum di restoran atau kafe, lalu refreshing, dan membersihkan diri. Untuk anak-anak sendiri, itu pola aktivitasnya beristirahat, bermain, refreshing, makan dan minum, serta membersihkan diri. Mungkin bisa di next. Oke, baik. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan atau menjabarkan terkait apa saja kebutuhan ruang kuantitatif di proyek hotel kami. Di sini kami sudah membuat tabel yang dimana tabel ini muat diantaranya kebutuhan ruang, jumlah ruang, kapasitas ruang, dan yang terakhir yaitu besaran ruangan. Yang dimana besaran ruangan ini terdiri dari standar ukuran dan juga luas. Baik, selanjutnya untuk isinya sendiri diantaranya yang pertama yaitu kebutuhan ruang resepsionis yang dimana jumlah ruangannya yaitu 1, untuk kapasitasnya yaitu untuk 2 orang, dan untuk standar ukuran yaitu 180 cm dikali 700 cm, dan untuk luasnya sendiri yaitu 12,6 meter persegi. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu basement, di mana untuk jumlah ruangannya yaitu 1, kapasitas ruangannya yaitu 29 mobil, dan untuk standar ukurannya yaitu 2.900 cm dikali 4.100 cm, dan untuk luasnya yaitu 1.189 meter persegi. Selanjutnya yaitu kebutuhan ruang restoran, di mana untuk jumlah ruangannya yaitu 1, kapasitasnya 25 orang, dan untuk standar ukuran yaitu 2.000 cm dikali 4.200 cm, dan untuk luasnya yaitu 840 meter persegi. Selanjutnya yaitu lounge, di mana untuk jumlah ruangnya yaitu 1, kapasitasnya untuk 15 orang, dan untuk standar ukurannya yaitu 1.000 cm dikali 2.900 cm, untuk luasnya yaitu 290 meter persegi. Selanjutnya yaitu indoor bar atau cafe, di mana untuk jumlah ruangannya yaitu 1 dan kapasitasnya untuk 20 orang, dan untuk standar ukurannya yaitu 1.703 cm dikali 3.825 cm, dan untuk luasnya yaitu 651,3975 meter persegi. Selanjutnya yaitu kamar standar, di mana untuk jumlah ruangannya di sini yaitu 76 ruangan, dan untuk kapasitasnya yaitu 2 orang, di mana untuk standar ukurannya yaitu 500 cm dikali 700 cm, dan untuk luasnya yaitu 35 meter persegi. Selanjutnya yaitu outdoor bar, di mana untuk jumlah ruangannya yaitu 1 dan kapasitasnya untuk 3 orang, dan untuk standar ukurannya yaitu 760,3 cm,
dikali 760,3 cm dan untuk luasnya yaitu 57,8056 meter persegi. Next. Oke, selanjutnya yaitu conference room, di mana untuk jumlah ruangannya sendiri yaitu 1 dan kapasitasnya yaitu 20 orang. Untuk standar ukurannya yaitu 1225 cm dikali 2620 cm dan untuk luasnya yaitu 320,95 meter persegi. Selanjutnya yaitu kolam renang, di mana jumlah ruangnya yaitu 1 dan kapasitasnya yaitu 15 orang. Standar ukurannya yaitu 2500 cm dikali 3700 cm dan untuk luasnya sendiri yaitu 925 meter kuadrat. Selanjutnya yaitu toilet umum lantai dasar, di mana untuk jumlah ruangannya yaitu 1 dan kapasitasnya untuk 3 orang dan untuk standar ukurannya yaitu 550 cm dikali 1050 cm dan untuk luasnya yaitu 57,75 meter persegi. Selanjutnya yaitu toilet umum lantai 2, di mana untuk jumlah ruangannya yaitu 1 dan untuk kapasitasnya itu untuk 3 orang dan untuk standar ukurannya yaitu 603,5 cm dikali 685 cm, di mana untuk luasnya yaitu 41,33975 meter persegi. Dan selanjutnya yaitu suite room, di mana jumlah ruangnya yaitu 8 ruang dan untuk kapasitasnya yaitu 4 orang, di mana untuk standar ukurannya yaitu 700 cm dikali 1100 cm dan luasnya 77 meter persegi. Dan yang terakhir yaitu gym atau spa, di mana untuk jumlah ruangnya yaitu 1 dan kapasitasnya yaitu 10 orang, di mana untuk standar ukurannya 700 cm dikali 2500 cm dan untuk luasnya 175 meter persegi. Next. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang kebutuhan ruangan kualitatif, yang dimana kebutuhan ruangan kualitatif itu sendiri merujuk pada aspek-aspek non-angka yang mempengaruhi desain dan penggunaan dari ruangan tersebut. Berbeda dengan kebutuhan kuantitatif sebelumnya yang dapat diukur secara numerik, sedangkan kebutuhan kualitatif lebih berkaitan dengan kualitas serta fungsi dari ruangan tersebut. Dalam kebutuhan ruangan kualitatif, kami memiliki 5 penilaian, di antaranya ada pencahayaan alami, pencahayaan buatan, penghawaan alami, penghawaan buatan, serta kenyamanan audial. Yang dimana pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal dari sinar matahari yang memiliki banyak keuntungan. Sedangkan pencahayaan buatan merupakan cahaya yang dihasilkan oleh sumber buatan manusia dan tidak terjadi secara alami seperti penggunaan lampu. Dan selanjutnya ada penghawaan alami. Penghawaan alami merupakan proses pertukaran udara di dalam bangunan yang terjadi melalui elemen-elemen bangunan yang terbuka seperti ventilasi, jendela, dan pintu yang dapat dibuka tutup sesuai kebutuhan. Sedangkan penghawaan buatan melibatkan penggunaan perangkat atau sistem mekanis untuk mengatur aliran udara di dalam bangunan, seperti penggunaan kipas angin, AC, serta exhaust fans. Dan yang terakhir ada kenyamanan audial. Kenyamanan audial mengacu pada kondisi lingkungan suara yang mempengaruhi kenyamanan serta kesejahteraan seseorang, yang dimana kenyamanan audial memiliki lima keterkaitan. Yang pertama ada loudness, pitch, reverberation time, sound quality, dan noise control. Dari 5 penilaian tersebut, kami kelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama ada tidak butuh, butuh, cukup butuh, dan sangat butuh. Yang pertama ada ruangan resepsionis, yang dimana untuk pencahayaan alami ruangan resepsionis itu cukup butuh, pencahayaan buatannya sangat butuh, penghawaan alami cukup butuh, penghawaan buatan cukup butuh, serta kenyamanan audialnya dibutuhkan. Yang kedua ada basement. Untuk pencahayaan alami di basement cukup dibutuhkan, pencahayaan buatannya sangat dibutuhkan, penghawaan alami cukup butuh, penghawaan buatan butuh, dan kenyamanan audial tidak dibutuhkan. Yang ketiga ada restoran. Pencahayaan alami untuk restoran dibutuhkan, pencahayaan buatan sangat dibutuhkan, pencahayaan alami cukup butuh, penghawaan
buatan sangat butuh, dan kenyamanan audialnya cukup dibutuhkan. Yang keempat adalah pencahayaan alami butuh, pencahayaan buatan sangat butuh, penghawaan alaminya cukup butuh, penghawaan buatan sangat butuh, dan kenyamanan audialnya cukup dibutuhkan. Yang kelima ada indoor bar atau kafe. Untuk pencahayaan alami pada indoor bar atau kafe cukup dibutuhkan, pencahayaan buatannya sangat butuh, penghawaan alaminya cukup butuh, penghawaan buatan sangat butuh, serta kenyamanan audialnya cukup dibutuhkan. Yang selanjutnya ada kamar standar. Yang pertama ada pencahayaan alami cukup dibutuhkan, pencahayaan buatan sangat butuh. Yang ketiga ada penghawaan alaminya juga cukup dibutuhkan, penghawaan buatan dibutuhkan, dan kenyamanan audialnya sangat dibutuhkan. Yang selanjutnya ada outdoor bar. Untuk pencahayaan alaminya sangat dibutuhkan, dan pencahayaan buatannya cukup dibutuhkan, penghawaan alami sangat dibutuhkan, dan untuk penghawaan buatan serta kenyamanan audialnya juga cukup dibutuhkan. Yang kedelapan ada conference room. Yang pertama ada pencahayaan alami cukup butuh. Yang kedua ada pencahayaan buatannya juga dibutuhkan. Penghawaan alaminya cukup butuh, serta penghawaan buatan serta kenyamanan audialnya sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada kolam renang. Untuk pencahayaan alami kolam renang sangat butuh, pencahayaan buatan cukup dibutuhkan, penghawaan alaminya sangat dibutuhkan, serta penghawaan buatan serta kenyamanan audial untuk kolam renang tidak dibutuhkan. Yang selanjutnya ada toilet umum di lantai dasar. Untuk pencahayaan alami cukup butuh, pencahayaan buatannya butuh, serta untuk penghawaan alami dan penghawaan buatannya cukup dibutuhkan untuk toilet umum di lantai dasar. Dan yang terakhir ada serta kenyamanan audial juga cukup dibutuhkan. Yang selanjutnya ada toilet umum di lantai 2. Maaf, yang selanjutnya ada toilet umum di lantai 2. Yang pertama ada pencahayaan alami cukup butuh, pencahayaan buatannya sangat dibutuhkan, penghawaan alami serta penghawaan buatan juga cukup dibutuhkan, dan yang selanjutnya ada kenyamanan audialnya juga cukup dibutuhkan. Yang ke-12 ada suite room. Untuk pencahayaan alami pada suite room cukup dibutuhkan, pencahayaan buatan dibutuhkan, penghawaan alami cukup butuh, penghawaan buatan butuh, dan kenyamanan audialnya sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir ada gym atau spa. Untuk pencahayaan alami pada gym dan spa cukup dibutuhkan, dan pencahayaan buatan dibutuhkan. Untuk penghawaan alami serta penghawaan buatannya juga dibutuhkan. Dan yang terakhir, kenyamanan audial untuk gym atau spa juga dibutuhkan. Silakan Mas Rizal. Baik, sebelumnya saya minta maaf kalau ada suara bising. Apakah suara saya terdengar? Iya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang master budget. Master budget dari Mataram Intercontinental. Master budget adalah rencana keuangan komprehensif untuk keseluruhan organisasi yang terdiri dari berbagai anggaran individual. Next. Di sini bisa kita lihat ada total pendapatan. Total pendapatan di sini adalah pendapatan kotor yang merupakan jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang dikurangi harga pokok penjualan perusahaan tetapi belum dikurangi pajak dan pengurangan lainnya. Di sini untuk jenis pendapatannya ada pendapatan sewa unit hotel hunian, kemudian ada pendapatan publik hotel, sehingga total pendapatan yang kita dapat kurang lebih 29.803 juta rupiah. Kemudian ada biaya tetap.
Nah, biaya tetap di sini adalah biaya-biaya yang melekat seperti biaya listrik, kemudian biaya air, ada juga biaya gaji karyawan, kemudian pajak pembangunan dan sebagainya. Sehingga total yang kita dapat di sini adalah kurang lebih 13.497 juta. Next. Nah, kemudian pendapatan bersih. Pendapatan bersih adalah pendapatan yang telah dikurangi oleh seluruh biaya atau pengeluaran perusahaan. Di sini kita sudah menempatkan biaya kotor, biaya tetap, kemudian pajak penghasilan, sehingga mendapatkan total pendapatan bersih yaitu kurang lebih 15.490 juta. Setelah perhitungan itu didapat, kita melakukan perhitungan return of equity atau ROE dengan rumus biaya bangunan dibagi dengan pendapatan bersih. Sehingga kita mendapat nilai 9,7. Jadi perhitungan di atas dapat diperkirakan untuk pengembalian investasi pada bangunan hotel dan rental office yaitu kurang lebih 9 tahun 7 bulan. Terima kasih. Silakan Mas Reza. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan site plan. Next. Jadi Mataram Intercontinental ini terletak di Jalan Udayana, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Nah, untuk hotelnya kita sendiri, Mataram Intercontinental ini kita rencanakan menghadap ke area timur, karena sesuai dengan akses jalan untuk mempermudah akses ke hotel. Nah, di sebelah timur itu terdapat TK Al-Iqrar, kemudian lapangan futsal UPC futsal, kemudian di arah atau sebelah selatannya itu terdapat warung makan dapur Sasak, kemudian teras Udayana, dan SMPN 6 Mataram. Next. Kemudian dana struktur. Next. Nah, di sini untuk dana strukturnya, yang pertama itu ada basement. Nah, basement ini kami gunakan untuk kolom bloknya, untuk kolom itu 600 kali 600, kemudian baloknya itu 300 kali 500. Nah, basement ini diperuntukkan untuk parkir kendaraan. Next. Kemudian ada lantai dasar. Lantai dasar sendiri juga kami rencanakan untuk menggunakan kolom 600 kali 600, kemudian balok 300 kali 500, yang pada dasarnya di lantai dasar ini terdapat beberapa ruangan seperti loading dock, kemudian storage room, staff office, administration, developer office, meeting room, laundry room, kitchen, housekeeping, security, restoran dan cafe, toilet, kemudian kolam renang, gym dan spa, dan outdoor bar. Next. Untuk lantai 2-nya, kita rencanakan untuk kolom itu 600 kali 600, kemudian baloknya 300 kali 500. Nah, di lantai 2 ini terdapat beberapa unit kamar dan juga bar dan cafe. Next. Kemudian di lantai 3-nya, ini sama dengan lantai 2, kami masih menggunakan kolom 600 kali 600 dan balok 300 kali 500. Dan terdapat beberapa unit ruangan, kamar. Dan di lantai 3 ini terdapat area conference room. Next. Kemudian di lantai 4-nya masih sama, kami menggunakan kolom 600 kali 600, kemudian balok 300 kali 500. Yang terdapat di lantai 4 ini hanya unit kamar saja. Next. Nah, untuk lantai 5 sampai dengan lantai 9 itu tipikal semua. Jadi saya hanya menambahkan satu gambar di sini.
Tapi perbedaannya adalah di penggunaan atau dimensi kolom dan baloknya, di mana lantai 5 sampai lantai 7 itu kami menggunakan kolom 500 kali 500 dan baloknya itu 300 kali 400. Sementara untuk lantai 8 sampai dengan 9 itu kami gunakan kolom ukuran 400 kali 400 dan balok itu 250 kali 400. Selanjutnya, saya akan membahas tentang denah arsitektur dari Hotel Mataram Intercontinental. Next. Ini ada denah dari lantai dasar. Saya mulai dari ruangan yang paling pojok kiri. Itu ada 2 meeting room. Lalu ada developer office, ada administration, staff office, dan loading dock. Lalu di depannya itu ada security dan housekeeping, serta laundry room. Resepsionis terletak di dekat dengan security, namun dibatasi oleh storage room untuk memisahkan antara area publik dan area pengelola. Lalu di dekat resepsionis terdapat restoran atau kafe, dan di outdoornya terdapat kolam renang dan gym dan spa serta outdoor bar. Bisa di next. Lalu untuk lantai 2-nya itu terdapat beberapa kamar standar dan 1 kamar suite room beserta bar dan kafe. Bisa di next. Lalu di lantai 3 itu ada conference room dan juga denah tipikal kamar dengan 1 kamar suite room, toilet umum serta beberapa kamar standar. Next. Untuk lantai 4 terdapat juga tipikal denah yang sama dengan lantai sebelumnya, itu ada 1 kamar suite room dan beberapa kamar standar serta toilet umum. Next. Untuk lantai 5 sampai lantai 9 itu denahnya tipikal juga, ada 1 suite room dan beberapa standar room. Baik, sekarang adalah tampak bangunannya. Berikut merupakan tampak utaranya, yang dimana tampak utara ini merupakan tampak hadap kiri dari bangunan itu sendiri. Kemudian tampak selatan merupakan tampak sebelah kanannya. Lalu tampak timur merupakan tampak depan bangunan. Kemudian tampak barat merupakan tampak belakang bangunan. Selanjutnya potongan bangunan. Potongan melintang. Dan ini adalah potongan memanjangnya. Silakan Mas Matthew. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang tampak perspektif. Next. Hotel Intercontinental ini mempunyai 2 jenis kamar, yaitu kamar regular dan kamar suite. Dan halaman ini menunjukkan perspektif interior dari kamar regular yang berukuran 5 kali 7 meter. Kamar ini dilengkapi dengan queen size bed, meja, televisi, lemari, dan kamar mandi. Desain kamar ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan fungsi yang memadai dengan tata letak yang diharapkan membuat tamu betah selama menginap. Next. Halaman selanjutnya ini berisi perspektif interior dari kamar suite. Kamar suite ini berukuran 11 kali 7 meter. Perbedaan utama dari kamar regular dan kamar suite ini yaitu kamar suite ini dibagi menjadi 2 ruangan utama yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Ruang pertama adalah ruang tamu yang terlihat pada gambar di sebelah kanan. Ruang tamu dilengkapi dengan dapur kecil, meja makan, meja kopi, TV, dan sofa. Dan ruang kedua yaitu ruang tidur, yaitu pada gambar di sebelah kiri. Kamar tidur ini dilengkapi dengan queen size bed, walk-in closet untuk penyimpanan pakaian dan barang pribadi, serta kamar mandi.
Dengan pembagian ruang yang diorganisir seperti ini, kamar suite ini diharapkan untuk dapat memberikan pengalaman menginap yang lebih nyaman dan mewah untuk tamu. Next. Halaman selanjutnya ini berisi render eksterior hotel. Pada gambar sebelah kiri ini menunjukkan perspektif yang diambil dari depan hotel. Gambar ini mencakup drop-off area, lobby, dan masa high-rise utama yang ada di belakang. Dan pada gambar sebelah kanan ini berisi perspektif public pool area yang memiliki sunbed, sitting area, outdoor bar, serta gym dan spa di sebelah kanan. Next. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Baik, untuk suara saya apakah sudah clear? Sudah, Bu? Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Untuk pemaparan kelompok BIM 17B ini juga cukup menurut saya jelas ya. Kemudian data analisis yang disajikan pun juga cukup menarik, bahkan gambar arsitektur maupun desain interior pun juga sudah disajikan dalam bentuk yang menarik. Mungkin di sini saya akan menanyakan beberapa hal ya. Yang pertama mungkin ini kita sistemnya open discuss aja. Jadi untuk tema yang diusung ini apa ya? Modern kah atau seperti apa? Tema pada bangunan? Izin menjawab, Bu. Ya, Untuk silakan. tema bangunannya ini modern tradisional dengan terapan arsitektur tradisional Lombok. Modern dengan tradisional arsitektur ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sudah sempat dijelaskan mengenai struktur pada bangunan ya. Dijelaskan mengenai kolom dan balok, tetapi mungkin belum dijelaskan mengenai struktur pondasi. Nah, struktur pondasi pada bangunan ini itu rencananya menggunakan apa? Untuk pondasinya mungkin belum ada, Bu, tapi kita rencananya itu pakai pondasi kelapa dengan bor pile, Bu. Oke, profile. Iya. Kemudian untuk struktur atap menggunakan apa? Kalau saya lihat di sini struktur atap kombinasi ya. Bisa dibantu jelaskan untuk struktur atap menggunakan apa, teman-teman? Mungkin saya bisa membantu jawab, Bu. Oke, Untuk silakan. untuk struktur atapnya ini rencananya menggunakan struktur rangka kuda-kuda baja ringan yang dia nantinya memotong di setiap rangka atapnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke. Kemudian saya mau tanya nih, bisa dibantu ke slide bagian subplan. Nah, di sini saya mau tanya untuk sirkulasi kendaraan pada tapak seperti apa ya in-out-nya? Mungkin saya bisa bantu jawab. Silakan. Bisa pindah ke gambar Dena, Bang Willy. Dena lantai 1. Nah, untuk dari masuknya kendaraan ini dari sebelah bawah, dan ini mengarah ke arah putaran yang ada di area lobby ini, yang memiliki kanopi ini, dan ini mengarah ke arah drop zone. Nah, di area drop off ini, setelah menurunkan pengunjung, dia mengarah ke sebelah kiri
yang terdapat mobil ini, dan itu merupakan jalan masuk ke arah basement. Oke. Dan ya, dan untuk keluarnya itu jalannya sama. Jalan keluarnya ini yang sebelah kiri itu ya? Ya, sebelah kiri. Sebelah Dan untuk kiri. mengambil pengunjung dia muter lagi ke arah drop off, baru bisa keluar. Oke, jadi kalau rencana kita drop out itu tidak perlu masuk basement kan ya? Langsung bisa keluar ya? Nggak perlu, Bu, bisa langsung. Oke. Saya rasa sih untuk presentasi pada tim BIM 17B juga cukup selesai dan poin-poin yang disampaikan pun juga semuanya sudah ya. Tapi mungkin di sini saya bisa highlight kelompok ini juga cukup menarik dalam menyampaikan presentasi, kemudian poin-poin dari sesuai dengan namanya yaitu proyek kolaborasi. Jadi teman-teman di sini memang sudah bisa mengkolaborasikan setiap jurusan seperti teknik sipil, arsitektur, dan interior design. Di sini memang semuanya sudah ditunjukkan ya dari DNA struktur, kemudian DNA arsitekturnya juga sudah dibedakan. Jadi memang ini poin plus untuk tim 17B. Kemudian rendering interiornya pun juga disajikan juga cukup menarik. Jadi saya rasa kelompok ini sudah cukup memberikan yang terbaik untuk presentasi pada kali ini. Begitu. Nah, mungkin jika tidak ada pertanyaan untuk saya dan saya rasa juga cukup, mungkin untuk presentasi pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi mohon maaf jika terdapat salah kata maupun salah perbuatan saya dalam menyampaikan pendapat. Mohon dimaafkan jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya tutup untuk sesi presentasi pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih. kasih banyak-banyak, Bu. Terima kasih. Ya, terima Terima kasih, kasih. Bu. Jangan live ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ada gitu loh.